Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah dan mulia ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang sekarang ini kita alami. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan kultum saya tentang bersyukur. Kultum kuliah 7 menit. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang begitu besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat berupa nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita semua ini bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-caranya agar kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan di dalam suatu hadis, yaitu hadisnya yang berbunyi, ayatnya artinya saja ya. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu, bersyukur juga memiliki berbagai macam-macam manfaatnya, yaitu yang pertama, kita dapat dijauhkan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan syukur Allah Subhanahu wa taala ini dapat memberikan ridhonya kepada kita. Kemudian yang ketiga, dengan rasa syukur ini kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat daripada kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari kultum ini yang dapat kita ambil yaitu syukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini pula di zaman sekarang mungkin dari zaman dulu juga sudah ada. Jadi rasa bersyukur manusia ini kebanyakan itu ini kurang gitu loh. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya ini ya, kita ini bernafas. Kita bernafas saja itu. Kalau Allah tidak mengendalikannya, kita tidak bisa bernafas. Karena semua anggota tubuh kita, anggota apa yang kita gerak ini, misalnya saya gerak gini, itu tuh Allah yang menggerakkan. Jadi kita tuh digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tuh harus bersyukur karena kita itu makhluk Allah yang paling sempurna. Di antara
yang lainnya. Nah, jadi semoga yang saya harapkan dari setelah saya menyampaikan kultum ini yang bertema bersyukur, Anda semua, kita semua, saya juga seluruhnya kita dapat bersyukur atas nikmat-nikmat walaupun itu kecil nikmatnya. Kayak apa ya? Misalnya nih, kita kita makan lah, kita makan masih terpenuhi. Nah, di luaran sana ada orang-orang yang bisa pengemis, gelandangan, mencari makan tuh di tong sampah. Itu mungkin bagi kita tuh nikmat kecil. Cuman kayak kalau bagi orang-orang yang kurang mampu seperti orang pengemis yang lain itu nikmat yang besar bagi mereka karena sudah makan itu, makan enak. Contohnya makan ayam, itu makan yang menurut dia tuh udah paling enak, makin paling mewah menurut dia gitu. Tapi kayak menurut kita itu biasa aja mungkin ya. Tapi menurut orang-orang yang di gelandangan dan pengemis itu tuh masya Allah, itu nikmat yang sangat bersyukur, yang sangat mewah gitu. Dan terkadang saja orang-orang seperti itu tuh tidak bersyukur, kurang bersyukur. Kadang dikasih makanan udah diambil dimakan, nggak bilang alhamdulillah ya Allah saya dapat makan ini, semoga kedepannya selanjutnya saya lebih dapat yang lain lagi, yang baik lagi. Mungkin begitu seharusnya seperti itu, tapi kebanyakan dan nggak banyak sih, mungkin ya sedikit lah, kayak nggak semuanya itu seperti itu. Kemudian ini saja yang dapat saya sampaikan dari kultum saya ini. Bila ada kurangnya itu dari saya sendiri, bila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.